keempat, setelah mendiskusikan cukup panjang dan cukup terperinci tentang rancangan pembelajaran dan asesmen ini, akan kami tampilkan kembali kepada teman-teman semua apa yang telah kami sepakati dan kami rangkum dalam diskusi kami. Sebelumnya, saya M. Fajrin sebagai moderator dan ada rekan saya Pak M. Yusron Zuhdi dan rekan saya Pak Herman, rekan saya Ibu Istiqomah, dan yang terakhir Ibu Marifah. Secara kita ketahui bersama bahwa sangat-sangat penting dalam kita melakukan perencanaan pembelajaran dan melakukan asesmen nantinya pada saat proses kegiatan belajar dan mengajar. Dan adanya rancangan untuk melakukan perencanaan pembelajaran tersebut merupakan salah satu cara kita untuk menyiapkan perencanaan pembelajaran itu sendiri dengan sebaik mungkin. Karena bagaimanapun seorang guru, terutama sebelum melakukan pembelajaran, harus mempunyai rencana agar proses belajar mengajar itu bisa dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya mempersilakan Bapak M. Yusron jadi untuk menjelaskan. Maaf sebelumnya, Ibu Istiqomah terlebih dahulu untuk menjelaskan poin pertama. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan pertama, di mana pertanyaannya di sini adalah strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Jadi sebelum kami menjawab bagaimana strategi-strateginya, perlu dulu kami ketahui apa sih itu strategi. Jadi strategi itu adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan. Oke, baik. Jadi di strategi itu kami bisa menuliskan bagaimana sih action atau langkah-langkah kita dalam menyusun sebuah rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Oke, baiklah. Adapun beberapa langkah-langkah yang kami gunakan di sini. Yang pertama adalah kami mencari dulu apa capaian dari pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah kami menemukan capaian dari pembelajaran itu, barulah kami analisis dari capaian itu sendiri. Nah, setelah kami analisis, baru kami tentukan bagaimana sih tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. Ya, baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari materi pertama tadi terkait masalah strategi atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam proses perencanaan sehingga nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran ke depannya. Berikutnya yaitu langkah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi sebelum ke langkah ini, tapi saya pertama itu lakukan dengan asesmen diagnostik. Kenapa demikian? Karena pertama kita harus mampu untuk mengetahui secara lebih awal apa sih karakteristik dan minat ataupun gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik sendiri. Sehingga dengan begitu kita mampu untuk menyusun, merancang proses pembelajaran sehingga nanti bisa sesuai dengan capaian pelajaran dan tujuan pelajaran ke depannya. Itulah sebabnya benar-benar seorang tenaga pendidik kita nantinya yang akan terjun di sana, di lapangan, di sekolah untuk mampu benar-benar memetakan seperti apa sih kebutuhan. Lewat apa? Observasi, lewat melihat dari hasil asesmen yang didapatkan. Kemudian yaitu dalam proses pembelajaran kita harus mampu untuk lebih menekankan pada asesmen formatif dibandingkan dengan asesmen sumatif dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena kita harus lebih mengupayakan mengoptimalkan dari segi proses pembelajarannya. Karena dengan begitu kita dapat melihat dari segi kemampuan, keaktifan, dan juga kinerja proses pembelajaran dan juga keseriusannya. Sehingga nanti bisa lebih didapatkan apa yang memang menjadi tujuan itu sendiri, tujuan proses pembelajaran. Seperti misalkan kalau kita lebih menekankan pada aspek asesmen formatif seperti menggunakan kuis dalam setiap pertemuan materi-materi sebagai dalam apa sih pemahaman dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya dari pertemuan sebelumnya, ataupun dari pertemuan pada saat itu tapi di akhir sesi penyampaian materi. Kemudian dari segi pembentukan kegiatan-kegiatan diskusi seperti kelompok misalkan seperti ini, kita dapat melihat dari segi keaktifan yang dilakukan oleh peserta didik sendiri. Bagaimana tingkat pemahamannya, kemudian tingkat kolaborasinya dalam bekerja sama, karena itu akan berpengaruh juga nantinya supaya nanti bisa belajar juga dari proses pelajaran dalam ruang kelas dan bisa diterapkan ketika ada kegiatan-kegiatan di masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah lainnya. Kemudian untuk asesmen sumatif itu lebih fokusnya dalam jangka yang agak panjang dan
atau untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik dari awal punya materi kemudian sampai pertengahan ataupun di akhir seperti misalkan ujian tengah semester atau mid semester, kemudian untuk UAS dan sebagainya. Kemudian dari segi menyusun rencana pembelajaran dalam bentuk RPP. Nah, jadi RPP ini adalah sebuah cara kita untuk mampu menyusun proses pembelajaran sehingga bisa terstruktur dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari CP itu sendiri gitu. Tujuan pelajaran dan juga menyesuaikan dengan capaian pembelajaran. Dengan begitu, seorang tenaga pendidik akan lebih terstruktur, akan lebih mampu untuk memetakan tahapan-tahapan dalam proses penyampaian materi dan bentuk luaran dari proses penyampaian materi itu sendiri. Sehingga nanti proses kedepannya dari proses RPP ini dapat lebih memahamkan dan lebih menstrukturkan proses pembelajaran, baik untuk kebutuhan peserta didik maupun dari peserta didik gitu. Baik, terima kasih Ibu Istiqomah dan Bapak Yusron. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Marifah. Tapi sebelum sampai ke situ saya ingin bertanya, sejauh ini apakah Bapak Ibu yang belum pernah melakukan atau menjadi guru, apakah sudah paham sesungguhnya tentang RPP itu sendiri? Pertanyaan apa ini? Sebelum dilanjutkan. Oh, evaluasi kita. Bukan evaluasi, cuma sekedar bertanya. Kan belum ngajar, jadi karena belum ada pengalaman mengajar, membuat RPP gitu. Kan kadang kita tahu bersama RPP di S1 itu K13 karena udah kurikulum merdeka, apalagi kita dipersiapkan untuk jadi guru profesional di kurikulum merdeka ini. Nah, kami ingin memastikan apakah teman-teman itu bagaimana pemahamannya ataupun bagaimana sih RPP di kurikulum merdeka ini menurut Bapak Ibu gitu. Tidak selesaikan dulu. Oke, itu bagus. Akan dijelaskan oleh kelompok kami. Pak, sebentar. Jika saya belum memberikan menurut tanggapan, mohon jangan dulu ditanggapi. Ini baru saya bukan di dalam. Saya agak kontroversi. Oh, oke, sedikit saya jelaskan. Oke, sebentar teman-teman. Kenapa kami menanyakan tersebut? Agar kami bagaimana menjelaskan dan memahami penyatuan dengan pemahaman kami. Karena presentasinya tidak harus ngomong dari awal sampai Z itu selesai baru ditanyakan. Tetapi banyak model presentasi. Jika Bapak Lukman belum pernah, kami menerapkannya hari ini. Bagaimana presentasi menurut kami yang tidak melakukan tersebut. Terima kasih. Karena dalam pertanyaan kami jika ingin menjawab, oleh sebab itu kami akan melanjutkan presentasi yang dilanjutkan oleh saudari Ibu Marifah. Kepada beliau kami persilakan. Ya baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Moderator. Jadi saya akan melanjutkan sekarang presentasi mengenai tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Jadi di sini kelompok kami sudah merangkum 3 poin tantangan yang dihadapi dalam menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang pertama adalah adanya penyesuaian terhadap perubahan kurikulum yang begitu cepat. Jadi kita semua tahu kan, kita pada zaman-zaman kita pasti udah mencicipi yang namanya kurikulum KTSP. Terus kurikulum K13 dan sekarang akan kita cicipi lagi kurikulum merdeka. Nah, perubahan-perubahan kurikulum yang bisa dibilang seiring bergantinya kepemimpinan, seiring bergantinya menteri, maka berubah pula inovasi-inovasi mengenai kurikulum. Belum sempat merata yang namanya kurikulum K13, belum nyampe pelosok, belum nyampe ujung timur, tetapi muncul lagi kurikulum baru. Nah, di sini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah-daerah yang memang ditekankan supaya pemerataan pendidikan ini nyata adanya untuk wilayah Indonesia. Jadi penyesuaian yang cukup cepat ini menghambat para tenaga pendidik seperti kita semua mungkin nanti entah kurikulum yang baru lagi nanti itu menghambat. Kenapa? Karena kita dituntut untuk berpacu dengan teknologi. Nah, contohnya di salah satu sekolah di Kabupaten Bima yaitu ada yang namanya sekolah SMA 1 Kalibelo. Nah, di
Di sana diragi sekolah itu sebenarnya udah mulai menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Namun yang terbatasnya adalah penerapan kurikulum K13 itu belum sepenuhnya karena saat kemarin yang namanya pandemi Covid kan. Nah, semua orang harus dituntut belajar secara daring, koneksi internet dan lain sebagainya. Nah, ini permasalahan koneksi jaringan dan lain sebagainya, apalagi di kurikulum merdeka kita memang harus menggunakan segala teknologi seperti itu, dan banyak juga pengajar-pengajar yang udah lanjut usia juga di sana, belum masa pensiun begitu. Jadi ya dituntut untuk beradaptasi, ya mereka juga agak susah beradaptasi, agak lebih mementingkan kepada yang muda-muda saja yang untuk bisa menjalankan atau melanjutkan pelaksanaan kurikulum tersebut. Lalu yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, ada keterbatasan sarana seperti penyediaan LCD. Beberapa sekolah mungkin sulit adanya LCD di tiap ruangan, dan hanya ruangan-ruangan tertentu saja yang memiliki LCD seperti laboratorium, bahasa mungkin yang mereka memiliki LCD dan komputer. Namun beberapa ruang kelas yang memang guru-guru dituntut untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut, tidak ada dukungan dari ruangan tersebut. Nah, seperti misalnya hanya LCD yang ada di kantor, jadi gantian gurunya itu meminjam LCD di kantor. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan kurikulum akan terasa mandul jika mindset para guru tidak berubah. Ya, jadi ketika guru-guru itu merasa oke, sudah cukup saya mengajar dengan porsi saya seperti ini, pengetahuan saya seperti ini, saya rasa dengan cara saya ini saya tidak perlu lagi untuk mengembangkan diri saya untuk mengetahui lagi, karena ada orang yang bisa mengimplementasikan model-model kurikulum yang baru. Jadi mereka walaupun secara rancangan mungkin ada yang mengadopsi dari kurikulum K13 atau kurikulum merdeka, tetapi dalam realita pelaksanaannya itu mereka lebih condong ke arah-arah konvensional yang memang secara tidak langsung lebih banyak berbicaranya daripada memberikan apresiasi kepada siswa, lebih banyak memberikan tugas, tetapi tugasnya itu tidak membangun pengetahuan-pengetahuan terstruktur yang ada pada siswanya. Nah, mindset seperti ini yang sebenarnya harus diterapkan sesuai dengan yang diatur dalam kurikulum, tapi sulit diterapkan di keadaan realita. Apalagi untuk pengajar-pengajar yang memang sudah tua-tua, itu masih lanjut usia. Jadi mereka lebih condong ke, saya mengerti model cara teknik pengajar seperti ini, seperti guru-guru saya dulu mengajarkan dengan teknik seperti ini, ya saya juga mengerti deh. Kenapa murid-murid saya nggak bisa mengerti hal seperti ini? Nah, mereka lebih condong berpikiran seperti ini. Nah, mindset yang mandul seperti ini yang menghambat namanya nih. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Marifa. Oke, sebelum dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, saya ada pertanyaan dulu nih. Tolong dijawab iya atau tidak saja. Menurut Bapak Ibu, baik yang belum pernah mengajar maupun sudah mengajar, jadi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia itu sudah merata atau belum? Oke, kalau belum akan dijelaskan selanjutnya oleh Bapak Herman ini sendiri. Tadi iya atau tidak? Iya atau tidak? Ya, kami anggap belum itu adalah belum. Ya, belum itu adalah ya belum merata sarana pendidikan ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Herman. Oke, jadi tunggu dari 30 menit yang lalu sudah mulai muncul ya, ini tunggu dari teman-teman. Gambar dari yang ketiga yaitu pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan kemudian penting. Sebenarnya materi ini ada kesamaan dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, namun alhamdulillah ada sisi perbedaannya sedikit ya. Yang pertama saya jelaskan yang pertama supervisor ya. Yang di sini kita mengetahui bahwa setiap sekolah pasti mempunyai supervisor
supervisor atau pengawas sekolah gitu. Ini yang lupa dijelaskan oleh kelompok 3 yang perlu saya tambahkan gitu kan. Nah, di sini setiap pergantian kurikulum pasti mereka itu akan mensosialisasikan pada sekolah-sekolah yang ada gitu. Tapi tidak efektif, Pak. Ya, yang penting mereka itu sudah terlibat gitu ya. Mereka dibayar agar terlibat gitu kan. Mereka digaji oleh negara agar terlibat dalam baik kurikulum, baik untuk penanganan sekolah gitu kan. Nah, yang pertama itu supervisor atau pengawas sekolah. Setelah itu, yang dimana di sana terdapat ada kepala sekolah. Ya, ini kepala kita, kepala sekolah. Mereka yang merangkum semua guru. Gitu. Mereka juga ikut terlibat. Apabila pergantian kurikulum setiap tahun, setiap pergantian menteri pasti mereka terlibat. Yang kedua itu komite sekolah. Komite sekolah ini adalah saya lihat sebagai atau di yayasan itu ada yang namanya ketua yayasan. Kalau di negeri itu ada yang namanya komite. Ya. Setiap lembaga itu pasti ada komite sekolahnya, ya. Ya, berbeda yayasan. Ya, berbeda dengan yayasan dan komite sekolah ya, saya lupa. Setiap lembaga itu pasti punya komite sekolah. Komite sekolah ini mereka itu sebagai jembatan masyarakat. Ketika ada sesuatu perubahan di setiap sekolah, pasti komite sekolah ini sebagai jembatan masyarakat. Karena setiap ada perubahan yang ada di sekolah, pasti masyarakat penyampaiannya ke komite terlebih dulu, sehingga komite itu menyampaikan kepada pihak-pihak sekolah gitu ya. Ya, yang selanjutnya guru pasti kita tahu ya, guru pasti akan sangat terlibat. Setiap mata pelajaran yang berbeda-beda pasti terlibat ya guru. Maka setiap pergantian kurikulum maka dia akan diadakan rapat gitu. Rapat lalu diundang orang-orang ahli atau supervisor itu. Komite juga diundang dalam setiap rapat pergantian kurikulum gitu. Yang selanjutnya peserta didik. Peserta didik itu adalah seperti yang saya jelaskan dan dulu sebagai hewan-hewan kita, sebagai kata-kata nyeleneh ya, karena sedikit tapi kita mana yang sedikit mana ya, yang berbeda-beda, peserta didik yang berbeda-beda gitu kan, berbeda-beda pandangan gitu kan, maka kurikulum ini akan melibatkan peserta didik. Ya, peserta didik yang berbeda-beda pengetahuan, tingkat pengetahuan gitu kan. Seperti yang saya contohkan kemarin hewan itu, kalau hewan kuda disuruh untuk manjat pohon ya mana mungkin bisa gitu kan. Kalau ekornya yang bisa disuruh manjat pohon pasti bisa. Ya wali murid juga menyesuaikan ya. Mereka juga diundang setiap pergantian kurikulum. Karena bisa jadi kurikulum ini akan menghabiskan waktu yang sangat banyak, terus mengenai tingkah laku anak gitu kan, maka akan diundang yang namanya wali murid agar sesuai dengan keinginan gitu kan. Mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herman. Kita ketahui bersama dan telah disepakati bersama bahwa masih banyaknya tantangan dalam menyusun perencanaan rancangan pembelajaran dan asesmen itu sendiri, baik yang telah dijelaskan oleh kelompok kami maupun disepakati oleh teman-teman semua tadinya. Oleh sebab itu kami akan membuka nih sesi tanya jawab ataupun menyampaikan pendapat dari Bapak Ibu semua. Jadi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat silakan. Waktu. Kita lanjut. Ya, betul kok. Jadi gimana Pak? Tadi udah tanya di tengah. Gak apa-apa, ditutup saja. Oh ya. Kalau ada pertanyaan langsung japri ke Oh ya. Oke Pak, lanjut Bapak. Terima kasih. Baik, sebelumnya kami akan menyimpulkan terlebih dahulu bahwa banyaknya tantangan dan rintangan itu sendiri pastinya kita semua sudah mengetahui sebelum kita mengambil keputusan yang besar ini, yaitu menjadi calon guru profesional ke depannya nanti. Oleh sebab itu, marilah dengan kekurangan-kekurangan tentang pendidikan Indonesia itu sendiri, mari kita mulai dari diri sendiri, memberikan inovasi ataupun kontribusi terbaik kita bagi pendidikan di negeri ini, buat untuk kita dan untuk masa depan negeri kita ini. Terima kasih, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.